Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Evana Jacob. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai teori perkembangan psikoanalitis. Namun sebelumnya itu saya akan memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok saya, yaitu Muhammad Fadil Majid, Putri Amalia Sartono, dan Widya Ainul Lestari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai struktur kepribadian. Pemikiran Freud tentang kepribadian menyatakan bahwa manusia terdiri dari 3 sistem, yaitu ide, ego, dan superego. Ide sebagai dorongan psikis yang paling mendasar pada manusia. Dorongan ini berupa naluri, insting, dorongan untuk makan minum, dan dorongan seks. Dorongan ide berprinsip pada kesenangan atau pleasure principle sebagai dorongan primitif. Ego merupakan perantara antara dorongan naluriah, ide dengan realitas. Ego berfungsi sebagai pengontrol terhadap munculnya dorongan ide dengan prinsip realitas atau reality principle, agar tuntutan ide dapat diterima masyarakat. Superego berfungsi sebagai pembatas atas semua dorongan dengan berprinsip pada norma. Dorongan-dorongan psikis ini digambarkan seperti gunung es, dan ide sebagai dorongan yang mendapat tekanan dan terpendam dalam lautan, sementara yang muncul di permukaan adalah superego. Menurut Freud, psikoanalisis mempunyai tiga arti. Pertama, istilah psikoanalisis digunakan untuk menunjukkan sebuah metode penelitian terhadap proses-proses psikis yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Kedua, istilah ini menunjukkan suatu teknik untuk menyembuhkan gangguan-gangguan kejiwaan yang dialami pasien neurosis. Ketiga, istilah yang sama juga dalam arti lebih luas lagi untuk menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik tersebut. Teori psikoanalisis dalam kajian ilmu psikologi sangat banyak membahas hal-hal mengenai kepribadian. Selain itu, teori ini juga membahas mengenai mimpi, ketidaksadaran, neurosis, struktur kepribadian, dan masih banyak lagi. Struktur kepribadian. Dalam psikoanalisis Freud, mulanya ia mengatakan bahwa kehidupan jiwa terdiri dari 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan tak sadar atau unconscious. Penjelasan mengenai ini sudah ditulis di artikel sebelumnya dengan judul Pikiran Bawah Sadar. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur tersebut. Tahun 1923, Freud mempopulerkan teori barunya tentang 3 model struktur kepribadian yang lain, yaitu Das Es, Das Ich, dan Das Über-Ich. Saat ini lebih kenal dengan ide, ego, dan superego. Uniknya, struktur baru ini tidak menggantikan struktur lama yang sudah digunakan, melainkan melengkapinya. Ia berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu asal, aspek, fungsi, prinsip operasi, dan perlengkapan sendiri. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Fadil Majid. Kepada saudara Fadil dipersilahkan. Oke, lanjut. ID atau Das Es. Ini adalah sistem kepribadian yang asli manusia sejak lahir. Bagian ini berisi insting, impuls, dan drive. Jadi, ID ini tuh bisa dikatakan sebuah insting atau nafsu yang paling dasar yang ada pada alam bawah sadar setiap manusia. Contoh dari ID itu seperti nafsu makan dan nafsu seks. Nah, ID ini akan terus mencoba untuk melakukan apapun untuk memuaskan nafsu-nafsu tersebut. ID ini tidak akan peduli apakah hal tersebut bersifat negatif atau positif selama nafsu tersebut bisa terpuaskan. Contohnya, si Fulan sangat lapar. Ia harus mencuri untuk memuaskan rasa laparnya. Nah, si ID ini akan terus menerus si Fulan untuk mengambil barang tersebut, mengambil makanan tersebut agar rasa laparnya itu terpenuhi. Ya, contohnya itu seperti itu. Lanjut, yaitu ego. Das Ich. Ego adalah struktur kepribadian yang berperan sebagai pemberi keputusan berdasarkan prinsip realita. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, ID itu adalah sebuah nafsu
yang ia akan terus mencoba untuk melakukan apapun selama selama nafsu tersebut terpuaskan. Nah, tugas dari ego ini adalah mengontrol diri ID ini dengan memberikan sebuah prinsip-prinsip realita. Seperti contoh tadi bahwa si fulan lapar dan ia harus mencuri untuk memenuhi rasa laparnya. Nah, ego ini akan memberikan sebuah masuk masuk keputusan seperti keputusan berdasarkan prinsip realita. Seperti yang kita ketahui bahwa mencuri itu adalah tidak boleh. Nah, otomatis ego dan ID ini itu akan saling bertabrakan. Bahwa si ID ini ingin mengambil makanan tersebut dan si ego ini tidak ingin mengambil makanan tersebut. Nah, jika ID yang menang, ya si fulan akan mengambil makanan tersebut. Jika si ego yang menang, si fulan tidak akan mengambil makanan tersebut. Analogi gini itu seperti itu. Untuk penjelasan berikutnya itu saya serahkan kepada rekan saya yang lain. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Muhammad Fadil Majid. Jadi materi selanjutnya yaitu Das Überich atau superego. Secara sederhana, superego adalah moral dan etik dari kepribadian. Prinsip yang dipakai superego adalah idealis atau idealistic principle. Ia juga memiliki kesamaan dengan ID yaitu bersifat tidak realistis. Perbedaannya adalah ia berada pada ranah kesadaran seperti ego. Superego mendorong manusia untuk hidup secara sempurna dan ideal. Tentu saja hal tersebut mustahil. Superego dengan nilai moralnya bertentangan dengan ID dengan prinsip kenikmatan. Ia seringkali mengontrol atau menghalangi sepenuhnya impuls dan dorongan yang muncul melalui ID. Kemudian yang kedua yaitu dinamika kepribadian. Freud menganggap manusia sistem kompleks energi yang diperoleh dari makanan dan mempergunakannya untuk berbagai hal. Hukum kekekalan energi menyebutkan bahwa energi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi tidak dapat dimusnahkan. Dari pemikiran inilah Freud berpendapat bahwa energi psikis dapat dipindahkan ke energi fisiologis dan sebaliknya. Titik hubung atau jembatan energi tersebut menjadi kepribadian adalah ID serta insting-instingnya. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Widya Ainun Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Putri Amalia Sartono. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu faktor-faktor perkembangan kepribadian. Sebagaimana yang tertera di poster di atas bahwa perkembangan kepribadian individu menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud dipengaruhi oleh faktor kematangan dan cara-cara seseorang mengambil ketegangan. Ketegangan sendiri dapat timbul karena adanya frustasi, konflik, dan ancaman. Adapun upaya untuk mengatasi ketegangan ini dilakukan dengan identifikasi, sublimasi, dan mekanisme pertahanan ego. Kemudian yang kedua yaitu tahap perkembangan. Menurut Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun kelima, dan perkembangan anak selanjutnya sebagian besar hanya sebagai penghalusan struktur dasar itu. Kemudian, Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogan atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan, yaitu yang pertama, tahap oral atau sejak lahir hingga 1 tahun. Sumber kenikmatan pokok yang berasal dari mulut adalah makan. Dua macam aktivitas oral ini yaitu menelan makanan dan menggigit merupakan prototip bagi banyak ciri karakter yang berkembang di kemudian hari. Karena pada tahap ini berlangsung pada saat bayi masih tergantung pada ibunya untuk mendapatkan makanan, pada saat dibuai, dirawat, dan dilindungi dari perasaan yang tidak menyenangkan. Maka timbul perasaan-perasaan tergantung pada masa ini. Yang kedua yaitu tahap anal atau usia 1-3 tahun. Setelah makanan dicerna, maka sisa makanan menumpuk di ujung bawah dari usus dan secara refleks akan dilepaskan keluar apabila tekanan pada otot lingkar tubuh mencapai karakter tertentu.
Pada umur 2 tahun, anak mendapatkan pengalaman pertama yang menentukan tentang pengaturan atas suatu impuls instingtual oleh pihak luar. Kemudian yang ketiga yaitu tahap balik atau usia 3-5 tahun. Selama tahap perkembangan kepribadian ini, yang menjadi pusat dinamika adalah perasaan-perasaan seksual dan agresif berkaitan dengan mulai berfungsinya organ-organ genetikal, kenikmatan masturbasi, serta kehidupan fantasi anak yang menyertai aktivitas autoerotik membuka jalan bagi timbulnya kompleks Oedipus. Freud memandang keberhasilan mengidentifikasikan kompleks Oedipus sebagai salah satu temuan besarnya. Kemudian yang keempat yaitu tahap laten atau usia 5 sampai awal pubertas. Masa ini adalah periode tertahannya seks agresif. Selama masa ini, anak mengembangkan kemampuannya bersublimasi, seperti mengerjakan tugas-tugas sekolah, bermain olahraga, dan kegiatan lainnya. Tahap latensi ini antara usia 6-12 tahun atau masa sekolah dasar. Kemudian yang terakhir yaitu tahap genetikal atau pada masa remaja. Kateksis dari masa-masa progenetikal bersifat narsistik. Hal ini berarti individu mendapatkan kepuasan dari stimulasi dan memanipulasi tubuhnya sendiri, sedangkan orang-orang lain di kateksis hanya karena membantu memberikan bentuk-bentuk tambahan kenikmatan tubuh bagi anak. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.